يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وصفينا وجرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmikum hada yawmil idil adha wa yawmil idil akbar fataqarrabu ila Allahi fin nahar wa ija sa'idu hatibu ala mimbar fastami'u khabara yawmil idil adha rahimakumullah fastami'u khabara yawmil idil adha rahimakumullah fastami'u khabara yawmil idil adha rahimakumullah fataqabbalallahu minna wa minkum amin. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba lailu wan nahar. Amma ba'du. Wa ya ihwanul islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla qaili fil muhkamil kitab la yanalallahu lahul muha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum fadzalika saharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita 3 nikmat besar. Yang pertama, Allah masih berikan kita nikmat sehat. Yang kedua, kita tidak sekedar sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat hidup sebenarnya hidup. Dan yang ketiga, tidak sekedar hidup saja dan dalam keadaan sehat, tapi Allah masih titipkan nikmat iman di dalam hati kita. Maka inilah yang memanggil kita untuk pagi hari ini kita menunaikan sholat sunnah Idul Adha. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah agar umat-umatnya mempunyai kemuliaan akhlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, andai sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata
imannya paling sempurna. Tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah iman yang diakui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya paling benar, orang lain salah, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil daripada ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam kesehariannya. Itulah kenapa Rasulullah diutus agar setiap manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tema khutbah kita pada pagi hari ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang patut dan harus kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia, seorang nabi dan rasul yang mempunyai keimanan tangguh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Ini bisa kita lihat berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tetap lulus ketika diuji oleh Allah. Puncak dari lulusnya Nabi Ibrahim dari ujian Allah, maka Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim itu diuji oleh ayah kandungnya sendiri, bukan orang lain, belum masyarakatnya, tapi ayah kandungnya. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berdakwah, anak dan istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Nabi Lut, istrinya yang menjadi ujian. Ini pula yang dialami oleh Sayyidina Muhammad SAW ketika berdakwah, pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal yang menjadi ujian. Begitupun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ujian pertama dalam dakwahnya adalah ayah kandungnya sendiri. Jejak ini terekam di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan santun kepada ayahnya, "Attakhizu as-sanama 'aliha." Wahai ayahandaku, patutkah patung-patung itu engkau jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Ayah Nabi Ibrahim itu berkata, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lain lam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjumanaka, akan kurajam engkau, akan kulempar engkau, wahzurni malia, tinggalkan aku sendirian," kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? "Salamun alaika, salam keselamatan untukmu duhai ayahandaku. Sa'astaghfiruka rabbi, aku akan tetap memohon ampunan terhadap dosa-dosamu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku amat sangat baik denganku." Ujian pertama bukan dari orang lain, tapi dari ayah kandungnya sendiri. Selesaikah ujian? Tidak. Diuji oleh masyarakat kampungnya, di mana saat itu semua orang kampung berusaha di sawah ladang mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala sesembahan saat itu. Lalu Nabi Ibrahim menggantungkan kapak di atas berhala, pundak berhala yang paling besar. Ketika orang-orang kampungnya pulang, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah engkau yang menghancurkan sesembahan berhala kami, wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Tanyakan kepada berhala yang paling besar." Kalau dia bisa berbicara, sebenarnya pada hakikat ini Nabi Ibrahim menggunakan ilmu hilah. Kalaulah benar berhala itu Tuhan, kenapa dia tidak mampu menolak mudarat ketika aku menghancurkan mereka? Kalau untuk dirinya saja dia tidak mampu menolak mudarat, bagaimana mungkin dia mampu menyelamatkan kalian? Tapi karena yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah orang-orang kampung berdebat dengan otak tidak mampu, maka mereka menggunakan kekuatan otot. Saat itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mereka tangkap, mereka akan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diumumkan rajat saat itu, seluruh masyarakat dalam satu keluarga harus membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sudut kota
Ada seorang nenek yang menangis dengan terseduh. Saat itu cucunya bertanya, "Wahai nenekku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sedih karena Ibrahim akan dibakar?" Apa jawaban sang nenek? "Aku tidak sedih Ibrahim itu dibakar. Yang aku sedihkan, aku sakit, aku buta, aku tidak bisa membawakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam." Begitulah gambaran dahsyatnya umat yang dihadapi Nabi Ibrahim saat itu. Tapi di sisi lain, di lain cerita, ternyata ada burung pipit ketika kobaran api yang dahsyat membakar Nabi Ibrahim. Api yang besar dipersiapkan, burung pipit mengambil air. Hewan-hewan yang lain tertawa riuh melihat burung pipit. "Duhai burung pipit, bagaimana mungkin engkau memadamkan api yang membakar Ibrahim?" Jawaban burung pipit sederhana, "Aku tahu paruhku kecil tidak mampu untuk memadamkan api membakar Ibrahim. Tapi paling tidak dalam sejarah aku pernah membela seorang nabi dan rasul." Inilah ujian kedua yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari ayah, ujian dari masyarakat kampungnya sendiri, tapi dia tetap lulus juga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah kita harus punya iman yang teguh dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Titik lemah setiap kita, pasti kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala di sana. Nabi Ibrahim tidak Allah uji lewat dirinya sendiri. Nabi Ibrahim sudah lewat ujian kalau diuji oleh harta bendanya. Nabi Ibrahim diuji lewat istrinya, dia lulus. Tetapi ada sesuatu yang paling dicintai Nabi Ibrahim dalam hidupnya, ialah Ismail alaihissalam. Anak yang ditunggu selama 86 tahun lamanya. Doa Nabi Ibrahim termaktub dalam Al-Quran, "Rabbi habli minas sholihin." 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai seorang anak. Tapi ketika anak lahir, ternyata ujian kehidupan itu belum selesai. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya iman yang kuat, maka dia sampaikan kepada anaknya berita dalam mimpinya. Mimpi Nabi adalah wahyu, maka disampaikan kepada sang anak. Maka sang anak pun mendekati ayahnya dengan sangat bijaksana. "Engkau akan dapat di aku ayahandaku, tergolong menjadi orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Zulhijjah. Setelah sholat ini, kita pun akan menyembelih hewan kurban. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih. Tidak disyariatkan kepada kita seperti apa yang pernah disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hari ini Allah tidak minta anak kita untuk disembelih karena mereka adalah buah hati, belahan jiwa kita. Yang Allah minta hari ini, kalau engkau benar ingin dekat dengan Allah, belikan hewan kurban dari hasil gaji, dari hasil panen, dari hasil dagang, dan dari hasil bisnis. Berikan hewan kurban. Sembelihlah hari ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat iman hanya mampu dilihat. Sebab apa besar kita mampu mengorbankan diri untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau sampai hari ini masih pelit. Jangan mengaku beriman kuat kepada Allah kalau ternyata di 10 Zulhijjah kita masih pelit dalam berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat pendek di juz terakhir. Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah berikan kepada kalian nikmat besar, nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat pemberian Allah? Maka Allah berikan dua cara. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat, kerjakan salat karena Allah, bukan karena yang lain, dan berkorbanlah. Dekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah sosok seorang nabi yang mampu mengorbankan apapun demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita teladani. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah. Di samping tugas sebagai Nabi dan Rasul, misi dakwah dan misi tauhid, saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Ini yang harus kita jadikan iktibar dan pelajaran. Dia adalah bapak dari para nabi, karena anak cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim lebih dari 14 orang adalah nabi dan rasul utusan Allah. Apa yang kita ambil untuk meneladani Nabi Ibrahim? Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita agar kita punya anak seorang nabi dan rasul, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Sayyidina Muhammad. Tapi Allah berpesan mengingatkan kepada kita agar kita punya anak cucu cicit keturunan yang soleh seminimalnya, kalau bisa lebih baik daripada soleh, yakni mampu mensolehkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik, Idul Adha mengingatkan kepada kita semua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini yang kita jadikan suri teladan. Yang pertama, kita harus punya iman yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan mengaku beriman kepada Allah kalau kita tidak mampu melewati ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita mengaku beriman pagi hari ini, kita pasti diuji oleh Allah. Maka mohonkan kepada Allah agar setiap ujian kita mampu lulus, agar kita punya predikat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kita teladani dari diri Nabi Ibrahim adalah kita harus mampu mengorbankan apa yang paling kita cintai. Yang paling Nabi Ibrahim cintai adalah anak yang dia tunggu 86 tahun lamanya. Maka ujian terberat Nabi Ibrahim lewat anaknya bernama Ismail harus disembelih. Begitupun dengan kita, barang sesuatu yang paling kita cintai, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah sarana mendekatkan kita kepada Allah. Berikan kurban, berinfaklah, berwakaflah, berzakatlah, jangan pelit dalam berbagi dan bersedekah. Dan yang ketiga, kita teladani dari Nabi Ibrahim, tampillah menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang benar, soleh dan soleha di hadapan anak, cucu, cicit keturunan kita. Insya Allah kita semua mendapatkan keturunan yang soleh dan mampu mensolehkan orang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadah Rahman, fa inna usikum wa nafsi bitaqwallah qail fil kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bil amri bada'i fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izza islam wal muslimin wa idzala syarqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wahdul man khazala al muslimin wa damar ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'ana al bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassa wa sa'iril baladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah